Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Doni dan Pak Yulizar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok analitika data, ingin mempresentasikan hasil Orange Data Mining kita yang berjudul Prediksi Diabetes menggunakan Logistic Regression, Decision Tree, dan Random Forest. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Betnego Satya Surya Sanjaya dengan NIM 24103121103. Perkenalkan, nama saya Karo Dan Julio ada dengan NIM 24103120822. Saya Muhammad Rizky Burhan dengan NIM 241 0312 085. Saya Muhammad Kalis Widianto dengan NIM 24103120887. Boleh di next. Oke, jadi kita masuk yang pertama itu terdapat pada latar belakang. Jadi untuk latar belakang pada presentasi kepada hari ini itu adalah diabetes itu merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi apabila tidak terdeteksi sejak dini. Nah, pemanfaatan datanya ini melalui pendekatan machine learning dapat membantu dan dalam mengendali pola dan memprediksi kemungkinan seseorang mengalami diabetes berdasarkan indikator kesehatan yang dimiliki oleh uh, datanya tersebut. Boleh next. Oke, jadi masuk ke tujuan jangka pendek itu adalah penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis data kesehatan pasien dan membangun model machine learning yang digunakan untuk memprediksi status diabetes menggunakan Orange Data Mining yang nanti kita analisis. Boleh next. Oke, jadi ini adalah workflow analisis yang kami buat, yaitu yang pertama ada file, terus nanti kita pecah menjadi data select column dan data tabelnya. Selain itu, di data select column itu terdapat data kolom statistik dan data proses, pre-proses. Jadi, pada pre-proses itu juga kami pecah lagi ke dalam pre-proses data, yaitu ada test and score. Nah, di test and score ini terdapat logistic regression, random forest, dan tree. Satu lagi juga ada evaluation result, itu terdapat pada ROC analysis, dan yang terakhir ada evaluation result, yaitu adalah confusion matrix. Boleh di next. Selanjutnya di workflow yang pertama yaitu data select columns. Di data select columns ini kita memilih variabel yang informatif ke em, variabel Y-nya kita. Jadi istilah kita milih variabel X dan variabel Y-nya. Nah, karena patient ID ini tuh nggak informatif buat outcome-nya atau nggak berpengaruh buat ke variabel Y-nya, jadi kita taruh di ignore. Jadi em, kita nggak pakai data si patient ID ini. Kita cuma pakai em, apa namanya indikator kesehatan itu age, gender, BMI, blood pressure, insulin, glucose, dan diabetes pedigree function. Yang nantinya targetnya adalah outcome yang dibedakan menjadi dua, yaitu satu itu berarti dia terkena diabetes dan nol berarti dia terkena diabetes. Boleh di next. Nah, ini yang sudah saya sempat jelaskan tadi. Untuk outcome itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ditunjukkan dengan nilai nol yang artinya tidak terkena diabetes, dan nilai satu menunjukkan kalau dia itu terkena diabetes. Lalu selanjutnya, data kita ini terdiri dari 200 data dengan 9 variabel yang udah saya sebutkan tadi, dan nggak ada missing value di data yang kita pilih ini. Boleh di next. Selanjutnya ada kolom statistik. Ini cuman em, penggambaran dari si data kita ini. Itu tuh apa namanya dibedakan menjadi per kategori, terus dilihat perbandingannya antara outcome nol dan outcome satu, yaitu dilihat dari rata-rata, bisa dari mean, bisa dari median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, dan ya itu tuh tadinya nantinya dibedakan jadi dua outcome. Boleh di next.
Oke, selanjutnya ke data preprocessing. Di sini data preprocessing ini tuh di apa namanya dipilih dua fitur. Yang pertama tuh normalize, lalu yang kedua itu continuous discrete variables. Jadi si normalize ini tuh gunanya untuk menormalisasi data. Jadi nantinya tuh nggak ada data yang diprioritaskan, jadi kayak ditinggiin gitu karena nilai dia tinggi. Jadi dibagi ke em, rata-ratanya tuh nol sama standar deviasinya itu satu. Jadi semua datanya itu seimbang, nggak jomplang gitu nantinya. Terus selanjutnya continuous discrete variables. Nah itu ini tuh gunanya buat mengkategorikan data yang ganda ke numerik gitulah. Jadi kayak misal ada gender tadi, ada laki-laki sama perempuan, nah nanti dibedain tuh misal yang laki-laki satu atau yang perempuan satu, nanti yang laki-lakinya nol. Seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke test and score. Jadi, test and score ini menunjukkan bahwa random forest memiliki performa terbaik dalam memprediksi diabetes dibandingkan logistic regression dan juga decision tree. Jadi dari pada tahap evaluasi model, kami menggunakan cross validation untuk menilai kinerja setiap algoritma secara adil berdasarkan beberapa metrik seperti AUC, akurasi, precision, recall, sama F1 score. Terus model random forest memberikan nilai paling tinggi secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa random forest lebih mampu membedakan antara pasien diabetes dan juga non-diabetes yang pada dataset yang digunakan, sehingga dipilih sebagai model dengan performa terbaik. Selanjutnya ada ROC analysis. Jadi ROC analysis itu cuma visualisasi dari hasil yang udah ada dengan box plot menunjukkan adanya perbedaan distribusi, perbedaan variabel antara pasien diabetes dan non-diabetes. Terus ada variabel kadar glukosa dan juga BMI terlihat memiliki perbedaan yang cukup jelas sehingga berperan penting dalam proses prediksi diabetes. Lalu ada confusion matrix logistic regression, yang dimana confusion matrix logistik itu menunjukkan bahwa sebagian besar data dapat diklasifikasikan dengan benar, namun masih terdapat kesalahan prediksi pada beberapa kasus diabetes. Ya, kemudian masuk ke confusion matrix random forest. Jadi model random forest ini nunjukin kinerja paling stabil dengan jumlah prediksi benar tertinggi dibandingkan model-model yang lain. Dapat dilihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar, baik pada kelas diabetes maupun non-diabetes. Jumlah prediksi yang tepat terlihat lebih dominan dibandingkan kesalahan klasifikasi. Next. Kemudian masuk ke confusion matrix tree. Model decision tree ini mampu melakukan klasifikasi, namun masih menghasilkan kesalahan prediksi yang masih relatif besar. Maksudnya apa? Jadi berdasarkan confusion matrix decision tree, jumlah kesalahan prediksi ini masih relatif tinggi, baik pada diabetes maupun non-diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun decision tree mudah dipahami, model ini cenderung kurang stabil dan memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan random forest tadi. Kita masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, data kesehatan pasien dapat digunakan untuk memprediksi status diabetes menggunakan metode machine learning dengan orange data mining. Proses pemilihan fitur, proses data, pembangunan model klasifikasi, dan evaluasi menunjukkan bahwa model ini mampu memberikan performa prediksi yang baik. Jadi hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa Random Forest memiliki kinerja yang paling optimal dibandingkan model lainnya, sehingga tujuan penelitian ini membangun dan mengevaluasi model prediksi diabetes telah tercapai. Boleh ditutup, Abed. Eh, Sekian presentasi yang kami dapat lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.